Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Giliwano beserta Bapak Ibu Guru SDN Negeri 3 Giliwano yang kami hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif pada siang hari ini dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada ini, yaitu acara penerapan budaya positif diseminasi. Sebelumnya kami berdua, saya dan Bu Medi, mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sang penyelenggara Mubtadi untuk mengikuti acara penerapan budaya positif di sini. Baik, sebelumnya saya bacakan dulu untuk acaranya yang pertama, yaitu nanti pembukaan, kemudian dilanjutkan acara kedua, nanti ada presentasi dari kami berdua. Nanti yang pertama akan dilakukan oleh Ibu Weni, kemudian dilanjutkan saya. Dan nanti kita juga buka Ibu sesi tanya jawab. Di akhir nanti kita nanti kita juga kalau ada waktu kita nanti juga membuka sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti penutup. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama bisa kita mulai. Yang terakhir Mas saja membantu menjalankan selanjutnya. Baik monggo. Sebelumnya kita buka dulu dengan acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya presenter oleh Bu Weni Eka Saputri. Kepada Ibu Weni kami persilakan. Yang dulu nanti Mas Eka. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai presenter yang pertama akan sedikit berbagi ilmu atau sharing, menjelaskan kok kita paham soalnya. Di sini kami akan berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Lanjut, saudara, ketinggal dari. Untuk pengantar konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan yang positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu perlu menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung. Mungkin ini kita sebelum lanjut kita samakan persepsi dulu ya. Kalau dulu kita itu kan kalau mengajar sebenarnya anak itu mendapat nilai yang bagus. Kita tolak ukurnya dari nilai yang mereka capai. Namun ternyata itu salah ya Bapak Ibu. Ketika kita mengajar itu bukan hanya mentransfer ilmu berapa nilai yang mereka dapatkan, namun kita juga bertanggung jawab dalam menciptakan karakter pada anak tersebut. Nah, bagaimana cara menciptakan karakter tersebut? Nah, salah satunya adalah dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum itu,
kita ganti persepsi yang sama lagi. Sebenarnya tujuan pendidikan, aja mas, tujuan pendidikan itu apa? Nah, tujuan pendidikan menurut akar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Konsep kemudian konsep utama dalam budaya positif di sekolah itu meliputi 7 konsep utama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma itu dari paradigma zaman dulu dan sekarang itu harus berubah. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya pertama adalah perubahan paradigma belajar. Enggak mas? Nah, kita praktekkan di buku kasih ibu ngantuk, jam-jam rawan ngantuk ini. Kita coba genggam tangan kita, monggo. Kita coba genggam tangan kita, atau mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira ini, andai kan di sini itu ada sesuatu yang penting bagi Anda. Teman Anda ingin mencoba membukanya, Anda dirayu, arep dikei duit. Kira-kira jenengan mau buka tangan ini apa enggak? Coro ini maksudnya ini sangat penting. Ternyata mau dibayar dengan uang yang banyak, berarti mau merelakan ini demi uang? Tidak. Nah, lantas pertanyaan apa yang dapat kita gali dari genggaman tangan ini? 1. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Misalnya di orang kepalan tangan, kira-kira ini dibuka apa enggak? Nah, dibuka, alasan Anda membukanya itu apa? Kemudian, apakah Anda tahu B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Kemudian yang terakhir, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri. Kita mau tergoda atau kita mau teguh, itu kan tergantung dari diri kita sendiri. Nah, lanjut Mas Hasan. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrol itu apa? Contoh, ilusi guru mengontrol murid. Seakan-akan kita itu guru, murid itu harus kita kontrol, harus mau menuruti apa yang kita inginkan. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita membuat orang merasa bersalah, kemudian dia mau memperbaikinya.
sebagai guru, sebagai orang dewasa, kita itu memiliki ilusi berpikir bahwa anak-anak itu masih kecil. Kita boleh memaksa mereka. Lanjut, Mas Yosef. Kemudian, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Prinsipal Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu realitas. Jadi ketika kita ingin membuat suatu perubahan yang baru, maka itu kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara pandang kita ke depan? Kita mau bawa kemana pendidikan ini? Nah, kita mulai mencoba merubah dari diri kita sendiri. Kemudian Mas Yosef. Nah, ini setelah kita sudah mengganti paradigma yang ada pada diri kita sendiri, kemudian kita mulai menerapkannya dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Padahal kalau menurut kita disiplin kan berarti taat, mau menaati peraturan, tapi ternyata disiplin itu arti sebenarnya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kata disiplin identik dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Nah, ini sering terjadi sampai saat ini. Ketika kita mendisiplinkan anak, pasti yang identik itu hukuman. Kalau anak tidak mau mengerjakan PR, dihukum ini. Kalau anak kelas sekolah, dihukum ini. Nah, ini masih menjadi budaya yang ada di sekolah pada saat ini. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak pendidikan kita Kiai Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Lanjut Mas Yosef. Nah, budaya positif. Kira-kira di sekolah kita nih Bapak Ibu, budaya positif apa yang sudah kita lakukan di sekolah ini? Contoh, budaya positif itu kan budaya yang kita lakukan dalam keseharian. Misalnya di sini pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan adalah terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu tidak hanya maksudnya mendapat serangan dari luar, tapi apakah anak-anak ketika mereka belajar, mereka sudah merasa aman, mereka sudah merasa nyaman belajar di SD kita. Kemudian memberikan murid kesempatan dalam kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan. Jadi membuat kesalahan itu hal yang wajar. Tidak, karena anak itu mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, kemudian belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Cara yang digunakan untuk menciptakan lingkungan positif adalah membiasakan kebiasaan baik menjadi sebuah rutinitas kelas. Contoh, suasana yang menyenangkan, kondusif, aman, dan nyaman. Sikap guru yang memiliki pemikiran terbuka dan semangat untuk belajar hal yang baru yang menciptakan pembelajaran berpihak pada murid adalah kolaborasi yang positif antara ekosistem sekolah untuk mewujudkan visi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Kemudian menciptakan lingkungan positif yang dimulai dari diri sendiri, kemudian memberikan contoh positif sebelum mengajak orang lain.
Melakukan kolaborasi positif dengan berbagai pihak untuk menjalankan disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi ketika kita mau menciptakan lingkungan positif, kita memberi contoh dulu. Nek guru ngaton kita zaman saat ini itu boten maju. Jadi ketika gurunya mau memberi contoh, maka anak juga akan mampu melakukannya. Lanjut saja. Nah, dalam budaya positif pasti ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini apa? Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi aku ki arep ngemek disiplin positif. Nah, tujuan nilai apa yang ingin saya sampai di sana? Bisa contoh nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu teori konten menurut Dr. William Glaser. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Lanjutkan saja. Nah, ini kan aku sering ya. Kalau sekolah merdeka, monggo pindah disetelkan saya badannya apa di mana joget-joget apa? Nah, kita sambil menunggu lagunya. Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 5. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kebinaikan global, benar kritis dan 6 zero lupa mungkin. Ketoknya lupa ini Pak. Nomor 75. Oke. 1, 2, 3, 4 tangan. Ini selingan. Ini ada lagu profil pelajar Pancasila. Nah ini saya baru pelatihan nih kok. Ada yang bisa kok udah sih gerakannya nih kok deh. Pak UJL ini sih. Kok sebenarnya kok banget. Coba sih. Gotong royong terus. Oh iya tuh. Ya Mas Zena, nanti Mas. Nyanyi. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada lagi ya? Semuanya. Sebagai selingan saja ada dimensi profil belajar Pancasila. Kalau saja lanjut. Ini yang mungkin sangat berkaitan dengan apa yang kita lakukan sebagai guru dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pengajar. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi.
Motivasi manusia itu ada 3 yang menjadi motivasi manusia. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misalnya aku nanti pas jam olahraga tidak bawa kaos, aku nanti dihukum Pak Hilan. Ini kan takut karena hukuman. Kemudian itu dari eksternal ya, dari faktor lain. Ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku nek juara siji akan ditumbaske sepeda oleh ibu. Aku kalau juara 1, misalnya saya kalau mendapat nilai 100 akan diberi buku oleh ibu guru. Nah, kita belajarnya bukan karena keinginan dari diri kita sendiri, tapi ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian ini yang paling utama, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu motivasi yang muncul dalam diri kita sendiri. Nah, teori motivasi perilaku manusia tadi ada yang 2 eksternal, yang 1 itu internal. Ini sama Mas, lanjut. Nah, ini yang tadi kan, ini yang tadi eksternal, yang hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Al-Fiqh tahun 1993. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut, Mas. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita lakukan selama ini masih apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Misalnya ya, hukuman ketika sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi itu dapat mendisiplinkan. Contoh, sesuatu yang terjadi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid, anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Restitusi, tapi untuk menuju ke sana itu memang prosesnya. Nah, berdasarkan bahan sebelumnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika kita mengetahui anak kita berbuat kesalahan, nah saat itu juga kita memberikan hukuman, itu disebut hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu kita sudah melakukan perjanjian di awal, atau kita sebut keyakinan kelas. Andai kan anak yang terlambat sekolah 10 menit, nanti pulangnya juga mundur 10 menit. Ketika kita sudah sepakati di awal, maka itu namanya konsekuensi. Tapi ketika anak terlambat 10 menit langsung disuruh menyapu kelas, itu namanya hukuman. Ya, karena itu kita mendadak memberikan hukuman langsung. Kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati di awal. Kemudian hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Terkadang hukuman psikis ini bagaimana? Ketika anak mendengar kata-kata yang kasar dari seorang guru, oh dasar bocah. Nah, misalnya itu kan sudah mungkin membuat sakit hati dari anak tersebut. Kemudian, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya
oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi mungkin kita sudah punya atau papan tata tertib atau aturan yang ketika anak melakukan ini konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Lanjut Mas Fajar. Nah, ini kita coba pertanyaan Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat besar. Mas Hirlan, Pak Hirlan, ini konsekuensi nomor penghukuman. Kalau kesepakatan sebelumnya berarti konsekuensi. Ya, ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ini benar tadi ya. Ketika di awal kita sudah buat kesepakatan, nanti kalau kamu terlambat, kamu harus menulis saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu sudah masa-masa konsekuensi. Kemudian, gimana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Kenapa kok hukuman? Dan ini tidak ada hubungannya atau keterkaitan antara kesalahannya dengan hukumannya. Kalau atas tadi kan dia terlambat, jadi hukumannya saya tidak akan terlambat lagi. Masih ada keterkaitannya. Dan SPB terlambat kok menghubungi lapangan basket, ini jelas-jelas hukuman. Monggo, Bu Surati, membersihkan coretan yang dimuat di meja kelas. Konsekuensi, karena kamu yang melakukannya, kamu juga harusnya membersihkannya. Kemudian nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Orang yang gue masker kalau push up ini hubungannya nopo. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Benar sih? Konsekuensi, karena kita sudah salah, ya harus kita ganti. Pak Endi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ini kebetulan hubungannya ngobrol di PW, diprotes Bapak Ibu Wali lagi dapat masalah katanya. Nah, jadi kita ada gambaran sedikit nanti ketika ada sesuatu yang salah yang dilakukan anak, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika guru memberikan pendisiplinan, jangan bersifat hukuman. Minimal ketika kita belum bisa melakukan restitusi, kita lakukan konsekuensi. Nah, ini tadi materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ida Hayu Mahesti. Waktu dan telah dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Eni untuk materi yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan. Tadi ada paradigma baru dan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah paham ya Bapak Ibu ya untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya? Jadi di sini restitusi itu adalah konsekuensi yang paling baik yang digunakan. Metode disiplin mendisiplinkan yang paling baik yang digunakan. Biasanya ini digunakan untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Itu restitusi kita ini. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjut, monggo semuanya berdiri, kita berjoget dulu. Mohon maaf ini tidak ada di layar, jadi silahkan dari sini kita joget, tangan diputar-putar. Karena saya belum kelas 1, jadi kita jogetnya seperti kelas 1 ya. Kelihatan buat ini? Nggak kelihatan. Kalau mau kita ya. Yuk, kita joget dulu. Tangan
Baik Bapak Ibu masih mengantuk? Oke, alhamdulillah. Oke, mendatangkan nggih. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih sekali Bu ini tadi di atas pemaparannya. Kita lanjut untuk materi berikutnya, melanjutkan dari beberapa rangkaian disiplin positif yang selanjutnya. Untuk selanjutnya tadi coba diulangi lagi Mas tadi. Kita akan belajar mengetahui apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, lanjut Mas Fajar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Baik, apa yang kita lakukan di Bapak Ibu pasti kita memiliki suatu tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti contoh nih, kita ke sekolah, esok-esok Agus, Baratus, Sarin, sekolah, itu pasti kita juga memiliki tujuan. Kita di sini belajar, mengajar, pasti juga memiliki tujuan seperti itu. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi sesuatu, satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya yang biasa kita cari dan kita penuhi selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang lainnya adalah kebebasan, kesenangan, penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan itu atau melanggar suatu peraturan, hal itu sebenarnya karena apa? Kenapa kok ada? Contohnya mungkin di murid kelas 2 Ibu yang dulu juga murid saya, Kelvin. Kalau orang melihat itu seperti kan bocah ketoke kok bocah nakal. Mungkin kalau orang bilang kemarin itu ngarang ini bocah nakal. Tapi apa? Kalau kita telusuri lebih dalam, sebenarnya dia itu juga mencari sesuatu apa yang diinginkan, yaitu apa? Kebutuhan. Dia itu juga memiliki kebutuhan yang ingin dicapai, tapi mungkin kita belum mengetahuinya. Terus untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu kebutuhan dasar ini. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Tadi ada bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan penguasaan. Penjelasannya di slide selanjutnya. Mas Hajar, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Nah, ini merupakan kebutuhan pertama mungkin ya yang kita penuhi, harus kita penuhi. Misalnya masalahnya apa? Misalnya kita punya banyak uang sekalipun, kalau kita tidak sehat ya tinggal ngopo, kata dia. Tapi kalau bisa semuanya juga ya sehat, ya duwe apa-apa nek bisa seperti itu. Kemudian ada rumah, makanan, kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan juga untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Inilah contoh kebutuhan bertahan hidup. Kalau makanan ya seperti yang kita makan. Nah ini contoh kebutuhan bertahan hidup, termasuk juga rumah dan lain sebagainya. Mas Irwan ya tolong anak saya hidup itu dan maafkan. Lanjut ya. Untuk kebutuhan yang kedua, setiap orang itu pasti juga membutuhkan rasa Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana perasaan kita apabila kita tidak mendapatkan kasih sayang siapapun? Pripun perasaannya Mas Fajar? Kalau kita tidak mendapat kasih sayang, bagaimana perasaannya? Oh iya, sedih. Pasti sedih. Apalagi tidak diterima. Wah ini pasti lebih menyakitkan lagi. Kebutuhan ini itu ada 3 berikutnya. Yang pertama adalah kebutuhan psikologis. Ini termasuk kebutuhan dari psikologis. Kebutuhan untuk
koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini juga salah satu dari kebutuhan yang harus kita penuhi, karena kalau misalnya kebutuhan ini kita tidak penuhi, pasti juga kita akan merasa sedih, yang mungkin anak sampai curhat sana sini seperti itu ya, kalau misalnya tidak terpenuhi. Baik, untuk kebutuhan selanjutnya, penguasaan. Ini penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Contohnya, dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kemudian kompeten, diakui dan dihormati. Kita sebagai guru tentunya juga pernah melihat kalau anak-anak kita membuat sesuatu, terutama kalau di kelas rendah, ketika dia membuat sesuatu itu mesti dipanggilnya dulu nih, Pak, niki sampai mboten Pak, Pak saya sudah selesai Pak saya gambar ini. Nah, itu merupakan juga kebutuhan penguasaan dari anak, begitu ya. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pemilihan ini adalah kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak atau mencoba-coba dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini juga harus kita ketahui Bapak Ibu bahwa anak-anak kita pasti ini paling banyak mungkin membutuhkan kebebasan. Jadi kalau misalnya iki diwae mungkin anak-anak juga bosan. Seperti contohnya, misalnya kalau kita pembelajaran yang berkelas, itu biasanya juga bosan ya. Nah, anak juga kita berikan kebebasan untuk belajar di luar. Apalagi ini kan merdeka belajar. Kita di sekolah kita sudah pakai kurikulum merdeka, jadi bisa belajarnya tidak hanya di kelas, juga bisa dilakukan di luar kelas atau dimanapun. Begitu. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Nah, ini juga pasti setiap orang memiliki keinginan untuk mendapatkan kesenangan ya Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan yang ingin diperoleh, seperti bermain, kemudian bertertawa. Coba kita bayangkan kalau hidup kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Kemudian Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi yang tinggi seperti anjing, lumba-lumba, dan primata itu juga bermain, dan saat mereka bermain, mereka juga mempelajari keterampilan hidup yang penting. Dan manusia juga tidak berbeda seperti itu ya. Selanjutnya Mas Ada. Nah, mari mencoba Bapak Ibu. Di sini ada beberapa contoh kalimat yang mana kalimat-kalimat ini menentukan kebutuhan apa. Tadi kan ada 5 kebutuhan ya. Coba dari kalimat ini, aku senang main kejar-kejaran. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan pada kalimat ini? Senang. Coba Mas diulangi lagi kesenangan tadi Mas, di posisi yang bunter tadi Mas, yang bunter tadi. Yang bunter tadi biar lebih paham. Kita ingat-ingat dulu. Sing bunter tadi Mas. Sing bunter. Nah, kita ingat-ingat dulu ya. Di sini tadi kebutuhan dasar tadi kan ada 5. Kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, kemudian penguasaan. Oke? Ingat ya? Coba sekarang kita isi. Oke, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Kita lihat kalimatnya, ada kalimat apa itu? Senang. Berarti ini kebutuhan dasarnya apa? Senang.
lanjut. Niki, selanjutnya kalimat selanjutnya. Ibu kejar aku kalau ibu guru saya ngomongin kalau ibu karena itu kalau ya mohon maaf salah. Ibu kejar aku kalau ibu sayang aku. Nah, itu kata kita ambil kata kuncinya apa? Sayang. Berarti dari sini kita bisa menentukan kalau kalimat tersebut kebutuhan dasarnya apa yang harus dipenuhi? Kasih sayang. Bagus sekali. Kemudian selanjutnya nggih. Kalimat nomor 4. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Lah, kan punya power berarti. Kalau mereka punya power berarti kebutuhan apa ya? Ingin dipenuhi? Penguasaan. Kemudian selanjutnya, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Yuk, kira-kira nama ini? Kebebasan. Bagus. Kemudian selanjutnya, aku merasa bangga dan keren. Ya, kekuasaan. Baik. Dan di sini saya sudah melihat Bapak Ibu guru sudah memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjutnya Mas. Posisi kontrol dan restitusi. Oh, bukan restitusi ya? Ya, posisi kontrol dan restitusi. Baik, selanjutnya dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan itu adalah 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol dalam restitusi itu adalah proses perjalanan seseorang agar dapat mengenali dirinya sendiri. 5 posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, kemudian 2. Posisi membuat merasa bersalah, dan yang ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan posisi manajer. Untuk lebih jelasnya kita lihat video video Naren ketika teman sekolah. Monggo dimulai Mas selanjutnya Mas. Langsung klik saja, bisa nggak? Langsung ke menit kedua saja Mas. Kasus mana? Dari kasus mana? Langsung enggak, maksudnya yang video tadi. Positif restitusi salah satu program 1 menit setengah. 5 posisi kontrol. Gini, 1 menit setengah. 5 posisi kontrol dan Klik coba. restitusi adalah proses perjalanan seorang Nah, ini yang sih, Kak. dapat mengenali dirinya. Udah bisa? Pada video kali ini, Oh iya, sebentar. Oh, ini udah bisa. Dari sini aja Mas, sebentar. Backsoundnya dari sini. Enggak suaranya. Tapi videonya jangan play ya Mas ya. biasanya berbisa. Sebentar. Pada kasus Mas, ada Mas. 130 ya Mas ya. 128. Oke, posisi penghukum dulu Mas. Oh iya, ini caranya. Suaranya di sini, enggak ada suara. Masuk. Ya,
itu tadi adalah contoh dari kasus kemarin. Dari kasus kemarin yang datang terlambat kemudian dimarahi sama bu guru. Nah, posisi kontrol yang dilakukan bu guru ini contohnya adalah posisi penghukum. Dalam posisi penghukum ini biasanya memiliki ciri-ciri. Biasanya dalam segi perbuatan itu menggantik, biasanya suka menunjuk-nunjuk, menyakiti atau bahkan menyindir. Itu dari perbuatan. Kemudian untuk dari perkataan biasanya seperti yang dikatakan bu guru tadi, Naren, kamu ini. Nah, itu tadi salah satu contoh perkataan yang menunjukkan kalau bu guru itu tadi melakukan identitas yang gagal karena melakukan penghukuman kepada anak-anak. Kemudian dari perkataan pada identitas penghukum ini contohnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah contoh dari posisi kontrol penghukum. Namun apakah posisi ini baik dilakukan Bapak Ibu? Tentunya tidak. Karena apa? Hal ini dapat menghasilkan atau menjadikan anak yang menjadikan pemberontak. Selain itu juga dapat menyalahkan orang lain dan berbohong. Lalu apa kaitannya dengan budaya berkualitas? Kemudian tolong mas, slide selanjutnya mas. Itu murid akan meletakkan guru di luar budaya yang berkualitas. Dan biasanya kalau sudah berkali-kali pasti biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi seperti itu, oke? Dan dampaknya pada murid apa? Akan mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut mas pada contoh yang selanjutnya. Masih dalam satu video tadi mas. Satu video tadi mas. Sebelumnya tadi tapi video yang saat ini. Jangan lagi. Nah itu kalau penjelasannya sudah saat ini jangan beda ya mas. Nah pun ini posisi selanjutnya adalah posisi pun tidak ada salahnya mas. Pembuat perasaan. Ini gurunya bu. Sudah? Sudah dalam pikiran dulu mas ya. Jadi posisi pembuat perasaan bersalah ini biasanya gurunya nih suaranya agak lembut, pelan tapi dalam biasanya pelan tapi dalam. Terus terang saya juga pernah melakukan ini, terutama pada anak ganteng dulu di kelas 1 dulu. Saya juga pernah bilang seperti ini Bapak Ibu. Sudah berapa kali Bu Indah bilang seperti itu? Harus berapa kali Bu Indah bilangi kamu? Nah, ya saya dulu ya sebelum saya bagus, saya rasa juga mengira nyanyi ya pada seperti itu. Ternyata itu juga termasuk identitas gagal Bapak Ibu. Karena membuat anak merasa bersalah gitu. Terus apa namanya? Ini juga termasuk identitas gagal dan kontrol dari luar juga, bukan termasuk kontrol dari dalam diri. Seperti itu nggih. Itu
yang membuat rasa bersalah. Kemudian untuk selanjutnya posisi kontrol teman. Monggo ditunjukkan Mas. Nah, ini contoh dari posisi kontrol teman. Ya, terima kasih Mas Fajar. Kalau kita lihat dari video selanjutnya ini, ya, kita lihat dari nada suaranya mungkin tampak akrab ya Bapak Ibu, ramah, dan seperti ada candaan-candaan seperti itu. Gitu. Mau dibatanya ya Mas. Nah, ada senyum-senyum jenak-jenakannya, kemudian ada lucu-lucunya. Tapi hasil yang dampak dari ini juga tidak baik, dan ini juga merupakan salah satu identitas gagal yang belum berhasil. Karena di sini bila ada masalah dia akan selalu mengandalkan pada guru tersebut. Seperti itu apabila kita terlalu juga sama teman, sama bapak ibu guru nih. Ternyata memang ini juga pembelajaran juga bagi saya baru. Tak kira nek iki marane bocah iki saya akan membuat mereka terbuka, tetapi ini juga malah membuat murid akan selalu mengandalkan guru tersebut. Begitu nih. Kita lanjut nih untuk identitas selanjutnya. Pemantau nih, posisi kontrol pemantau. Ya, sudah. Ini sama dengan posisi taman tadi, ya Bapak Ibu. Pada dasarnya ini termasuk berhasil, hanya saja hasil yang diharapkan ini juga belum bisa menghargai diri sendiri. Ini juga masih merupakan kontrol dari luar. Dengan kita melakukan posisi kontrol yang kelima ini sama dengan posisi kontrol yang sebelumnya. Jadi anak itu cenderung mengharapkan ketergantungan atau imbalan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk identitas keberhasilan sukses, kontrol diri yang terakhir bisa dilanjut Mas Fajar.
Baik, terima kasih. Ini adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi manajer. Selanjutnya Mas, slide selanjutnya. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu, kalau kita lihat itu kita yang gampang, tapi pelaksanaannya sangat sulit sekali. Ini tadi ringkasan dari berbagai posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang sudah ada di dalam video yang memiliki memiliki efek masing-masing. Contohnya ada tadi penghukum dan membuat perasaan bersalah. Ini biasanya kalau dilakukan itu akan anak-anak biasanya kalau dilakukan seperti tadi anak-anak itu akan menghindari hukuman. Biasanya hasilnya itu akan memberontak atau menyalahkan orang lain, juga berbohong. Biasanya dihukum kan terus ngapusin deh. Soalnya apa? Anak-anak sih kok malah tidak dihukum boleh seperti itu. Kemudian selain berbohong juga menyangkal, biasanya itu efek dari posisi kontrol nomor 1 dan 2, yaitu pembuat rasa bersalah dan menghukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas seperti itu. Murid juga meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini pada identitas gagal, menghukum dan membuat rasa bersalah. Dampaknya bagi murid itu juga murid akan merasa rendah diri dan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk identitas berhasil di posisi kontrol selanjutnya adalah teman dan pemantau. Namun biasanya ini juga belum optimal. Murid cenderung mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain. Biasanya tidak bisa menyesuaikan diri juga kalau tidak diawasi. Nah, biasanya nek aku diawasi, aku harap menang. Tapi nek orang diawasi, ya apa bisa kapan aku dewe. Itu adalah 5 posisi kontrol dari pemantau. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu dengan sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, okay? Karena kita tergantung sama guru tersebut. Kemudian murid juga meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan yang terakhir, ini yang paling baik dari 5 posisi ini adalah posisi manajer. Ini posisi yang timbul dari dalam diri sendiri atau yang kita kenal dengan motivasi intrinsik. Biasanya hasilnya ini adalah menguatkan pribadi. Anak-anak cenderung melakukan sesuatu itu bisa dengan sukarela, tanpa ada paksaan, karena sudah ada motivasi dalam diri anak tersebut. Dan kaitannya dengan diri yang berkualitas, murid ini akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Seperti itu, ya. Dan murid juga bisa mampu mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri itu bisa tercapai. Selanjutnya, Mas Anda. Sekarang untuk materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas selanjutnya. Ya, mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa kok kita harus menggunakan helm? Kenapa nggak malah dari film sampai di warna nangis saja kok dadak nganggo helm? Iya, bagus. Mungkin juga demi keselamatan. Mungkin ada juga kalau saya ada beban orang dicekel polisi. Ada juga yang seperti itu. Kemudian mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Ngapain aturan ini? Aturan tertulis. Kalau tertulis mungkin buatan dia. Tapi aturan secara pribadi mungkin ada. Seseorang, jadi begini Bu, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Itu hanya dari sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka juga perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang aturan-aturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, kemudian tujuannya juga untuk apa, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan-aturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selanjutnya, tahapan-tahapan
pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama dan bahas kembali dalam kelompok utama. Setelah itu buatlah poster yang dimuat di sosial media yang dengan sekolah dan kelas Anda. Nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Ini contohnya seperti di atas nih Bapak Ibu. Saya minta waktunya sebentar. Di sini ada keadilan, kehormatan, kepedulian, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Coba sekarang kalau kita melihat peraturan ya Bapak Ibu, kita lihat nilai kebajikan apa yang dituju dari mengembalikan barang pada tempatnya. Kira-kira nilai universal apa yang dituju? Tanggung jawab, bagus. Kemudian selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Ini apa lagi? Mengganggu orang lain. Tidak harus satu ya Bapak Ibu, bisa dua, itu juga bisa. Mengganggu itu berarti kehormatan ya, menghormati orang lain itu juga masuk di dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Disiplin, sadar, tanggung jawab, oke. Kemudian melakukan kekerasan. Nah, Bang, saya ngadap tiap kali Ibu. Kekerasan berarti kaitannya sama apa? Keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau narkoba, kesehatan. Lanjut saja Mas, sudah paham saya sakit. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama itu adalah mempersiapkan murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Contohnya di kelas 1, ayo kita sama-sama buat kesepakatan kelas. Kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kalau yang sudah saya lakukan, contohnya yang sudah saya lakukan di kelas 1 itu biasanya kalau masuk sekolah itu kan betul jajanan ya Bapak Ibu ya, kelas 1 itu biasanya. Yuk kita buat kesepakatan kelas, kesepakatan bersama supaya anak-anak itu ketika sudah belajar tidak ada yang makan lagi. Kira-kira apa yang dilakukan? Terus ada yang menjawab seperti ini. Bu Hingga tenang apa tapi di kelas 1 memang seperti itu. Bu, kalau sudah masuk dilarang makan. Nah ya, semuanya sepakat? Ya sepakat. Nah itu salah satu contoh dari keyakinan kelas yang disepakati bersama, bukan dari peraturan yang ada di sekolah. Dan masih banyak lagi contohnya ketika apa ya, selain masuk sekolah itu, selain bawa makanan tidak boleh keluar sebelum istirahat. Contohnya seperti itu yang sudah disepakati di kelas 1. Kemudian setelah itu kita catat masukan-masukan dari siswa. Kalau di kelas 1 masih perlu bimbingan sekali ini ya. Masih sulit untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi masih perlu bimbingan. Di papan tulis kemudian di kertas besar, kertas warna plano ya Bu ya. Ya di kertas plano besar seperti itu. Kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan Mas? Keyakinan kelas. Betul. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, kalau jangan berlari-lari di kelas seperti yang sudah kita pernah dengar ya, biasanya anak-anak ini dilurui nganggo kata jangan, malah penasaran. Jojo ditonton, enek ulone. Tapi apa yang dilakukan anak-anak? Justru anak-anak malah penasaran pengen nonton ulo apa toh sing enek ngono seperti itu. Jadi bisa kita ubah dengan kalimat contohnya ini jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Bisa kita ganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya nomor 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Contohnya seperti jangan
makan di kelas itu kan masih berupa peraturan gitu, bukan keyakinan bersama gitu. Kemudian selanjutnya murid untuk menemukan nilai kebajikan dan keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang kita masukkan dalam daftar untuk disepakati. Setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Sebaiknya nih Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak-banyak. Nanti nek banyak-banyak bocah iki biasanya lali. Lali. Jadi cukup sekitar 3 atau 7 saja. Kemudian biar itu mudah dilaksanakan seperti itu. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas itu selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Selanjutnya keyakinan sekolah selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua kelas. Lanjut Mas, lanjut saja ini Mas pada sip. Sebentar. Sebentar Mas, sebentar ya. Nah, kita di pelan-pelan Mas, selanjutnya Mas. Nah, coba sekarang ini tadi kita coba daftar nilai-nilai universal tadi kita ulangi lagi. Selalu mengembalikan buku pada depannya. Itu keyakinan kelas apa yang diambil? Nama nih bro? Nama? Ya. Tanggung jawab, ya tanggung jawab. Terus kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya, kehormatan ya atau saling menghormati bisa. Selanjutnya hadir di sekolah. Ya, disiplin. Ya, terus dilarang melakukan kekerasan. Kalau tadi apa? Keselamatan bagus. Kemudian langsung narkoba itu tadi apa? Ya, berarti pun sakit sedaya. Sudah bisa semuanya sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Selanjutnya yang terakhir ini ya. Yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut Mas. Ya. Dian Koster dalam bukunya Restitution, Restructuring School Disiplin pada tahun 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Selanjutnya, segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dengan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek-aspek yang dikembangkan murid adalah motivasi intrinsik. Napa motivasi intrinsik? Motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, sehingga nilai-nilai kebajikan itu dapat tumbuh berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, berikut akan ditunjukkan bagaimana seorang guru dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Silakan dimulai Mas. Langsung pada kasusnya saja Mas. Yang tadi langsung pada videonya saja tentang niki intinya itu carane guru menghadapi ketika anak punya masalah seperti itu dengan menggunakan
segitiga restitusi. Masih di belakang lagi mas, masih tebih. Kelihatannya nih gue nih mas, kata mas. Lagi, yeah. Lagi. Nah, ini saya sudah. Lainnya ada nggak mas? Nah, produk timbang di awal nggak salah buatan apa dikecil gitu? Gue langsung ya kasus nomor. Baru sakit ya? Nah, sakit. Lagi, dikit boleh mas? Tidak boleh. Nah, ini dibelinya semundur ya mas. Jadi ini bocahnya kayak muring-muring mbak ini mas. Gitu tadi. Dokter belum memeriksa. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog menunjukkan bagaimana seorang berbeda. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Bentar, dia bukan ketemu lagi. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya menghindar saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sama mas, lanjut ke slide selanjutnya. Bapak Ibu, ini tadi adalah salah satu dari contoh mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Tahapan dari segitiga restitusi itu antara lain bisa dilanjutkan mas, slide selanjutnya.
Baru saja kita menyaksikan video seorang guru yang menerapkan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Tujuan dari menstabilkan identitas ini adalah mengubah identitas anak yang tadinya gagal karena melakukan kesalahan itu menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kita bisa memberikan contohnya menstabilkan ke identitas itu dengan berbicara seperti ini. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bilang seperti itu kepada anak-anak. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau saya dulu langsung to the point, ya cuma kalau yang seperti itu, ternyata itu identitas gagal. Dari sini kita juga bisa belajar ya Bapak Ibu, ternyata dalam menyelesaikan masalah itu ada step-step yang harus kita lalui agar anak yang sedang mengalami kegagalan itu bisa menjadi orang yang sukses dengan cara memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri anak tersebut. Kemudian selanjutnya Mas. Nah, ini yang selanjutnya yang dilakukan oleh Bapak tadi adalah validasi tindakan yang salah. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya bisa kita tanyakan kepada anak-anak itu tersebut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya tadi misalnya marah-marah, padahal kamu bisa membanting misalnya seperti itu. Tapi dengan begitu dia akan berpikir, tapi saya tidak melakukan itu Pak. Itu kan bisa menunjukkan motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bisa kita tanyakan juga seperti itu. Kemudian validasi tindakan selanjutnya yang bisa kita katakan kepada anak adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya yang terakhir di sisi ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya adalah termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah itu telah divalidasi oleh langkah kedua tadi, maka itu anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya adalah apa yang kita percaya dari suatu kelas atau keluarga, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati seperti yang kita bahas tadi, kemudian apa hubungannya tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Dengan kalimat itu anak akan berpikir kira-kira dia itu mau jadi apa dan akan memunculkan motivasi intrinsik. Lanjut Mas. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu serangkaian presentasi dari kami. Mungkin selanjutnya acara selanjutnya Tanya jawab tanya jawab satu saja Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab ini nanti silakan Bapak Ibu mengangkat tangan, kemudian silakan untuk bertanya dan mungkin nanti Bu ini akan menjawab. Terima kasih. Boleh silakan. Saya silakan. Berarti malu jelas. Kalau sudah kita akhiri. Sudah, Bu Tiari. Oke. Kasih mic biar masuk. Monggo Bu Tiari. Maaf ya Ibu, tadi saya belum jelas tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu apa? Tadi kan kita sudah mengerjakan tampil tadi. Kita jawab satu persatu. Ini hukuman apa konsekuensi? Nah, konsekuensi itu setelah dari materi Bu Indah yang dijelaskan tentang keyakinan
kelas itu kita buat bukan guru yang membuat, tapi guru melakukan kesepakatan dengan muridnya keyakinan kelas apa yang harus dilakukan. Setelah ada keyakinan kelas itu kan berarti ada kesepakatan. Berarti sesuatu yang sudah disepakati ketika dilanggar maka akan mendapatkan konsekuensi. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu hanya satu arah, hanya dari guru dan siswa itu tidak tahu. Ketika saya melakukan ini saya akan dihukum ini, dia tidak tahu, tapi hanya satu arah dari guru. Jadi spontan, oh hukum ini, kita hukum ini, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu murid sudah tahu. Kalau saya melakukan ini, nanti saya ini. Jadi konsekuensi itu sudah terjadi kesepakatan di sana. Sedangkan kalau hukuman itu hanya satu arah dari guru kepada muridnya. Mohon Bu, ada apa dalil monggo? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, seperti malinge buat saya dihukum, teman-teman gitu. Terima kasih Bu. Oke, langsung. Ya, baik, terima kasih Bu Yati Sampun ya untuk jawabannya dari Bu ini. Satu lagi ya Bapak Ibu, selain pertanyaan saya ingin tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah yang mungkin sudah menjadi senior kita yang sudah lebih dulu ikut program penggerak. Monggo Bapak, mungkin banyak masukan dari kami. Monggo Bapak. Oke. Ya, terima kasih atas materi yang telah dibagikan oleh Bu Weni dan Bu Indah. Ini adalah berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Jadi kegiatan ini sangat baik sekali dilakukan di sekolah kita dan dampaknya sangat luar biasa. Nanti teman-teman Bapak Ibu guru bisa mengaplikasikannya di kelas, entah itu disiplin positif ataupun pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di kelas. Itu saja dari saya, kegiatan ini sangat baik dan pemateri dari Bu Weni dan Bu Ida sangat jelas. Itu saja Bu, terima kasih untuk waktunya dalam berbagi praktik baik di Kompel kita, Kompel Bersinergi SD Negeri 3 di Warno. Terima kasih, itu saja. Matur suwun ya untuk tanggapan dari Bapak ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini, kegiatan berbagi praktek baik ini membawa kebaikan bagi kita semua, terutama untuk sekolah kita di SDN 3 Giriwarno Bapak Ibu. Saya rasa waktunya juga sudah sore. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Kami yang selaku presenter, baik saya maupun Bida, mohon maaf apabila dalam penyampaian kegiatan pada siang hari ini ada kurang kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum